Do you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Yakin nggak mau dapetin t-shirt spesial kontributor keren ini? Selain cerita kamu bisa didengarkan oleh jutaan telinga, kamu juga bisa dapetin t-shirt keren ini hanya dengan mengirimkan cerita pengalaman horor kamu ke email podcast.ceritahoror@gmail.com. Kami tunggu. Hai para pendengar setiap podcast Do You See What I See? Nama gua Demas dan kali ini gua akan mencoba untuk menceritakan sebuah pengalaman horor yang pernah gua alami. Nah, cerita ini terjadi sekitar tahun 2014, di mana pada saat itu gua tinggal di sebuah kos-kosan yang terletak di kota Kediri. Setelah beberapa lama gua tinggal di Kalimantan, tepatnya di Balikpapan. Nah, kesan pertama yang gua rasakan ketika kali pertama menginjakkan kaki di Kediri ialah suasana kota yang asri dan lebih adem jika dibandingkan dengan di Kalimantan. Saat itu gua gak nyangka bahwa gua tuh akan merasakan sebuah pengalaman yang kalau diingat-ingat sampai saat ini tuh bisa bikin gua agak merinding gitu loh. Nah, jadi marilah kita mulai ceritanya. Kos-kosan yang gue tempati ini terbilang sangat murah pada saat itu. Dengan hanya 250.000, gue sudah bisa tinggal di sebuah kos-kosan yang nyaman dan juga letaknya gak jauh dari pusat kota. Nah, kos-kosan ini tuh 2 lantai. Letaknya di depan sebuah rumah sakit. Kebetulan gue tuh dapat kamar di lantai 2 yang dekat dengan balkon. Jadi kalau gue keluar kamar, gua tuh bisa melihat rumah sakit tadi. Nah, sedang di lantai 1 dipergunakan oleh sang empunya kos-kosan untuk dia berjualan. Bapak kos ini mempunyai sebuah warung kelontong dan juga tempat rumah pribadinya. Nah, di lantai 1 ini ada sebuah dapur bersama yang dekat dengan tangga untuk naik ke lantai 2, di mana di sana kamar gua. Nah, di kos-kosan ini gue mendapatkan 2 orang teman baru. Sebut saja namanya Ibnu dan Richard, yang mana mereka adalah warga Surabaya dan juga asli Kediri. Malam-malam pertama gue tinggal di sini tuh gue belum merasakan hal-hal yang aneh gitu loh. Tapi masuk di tanggal 12 Februari sekitar jam 2 dini hari, ketika tidur dengan nyenyak, gua mendengar suara gamelan. Pada saat itu gua belum berpikir aneh-aneh, meskipun hal tersebut terdengar cukup tidak masuk akal jika kita berpikir dengan logika. Lu bayangin deh, manusia bangsa mana yang mengadakan pesta dalam tanda kutip atau apalah itu, di mana ayam-ayam pun belum bangun. Jam 2 dini hari suara gamelan itu terdengar kencang banget. Tidak ada dong yang hajatan pada jam segitu. Jujur, meskipun pada saat itu gua emang merasa terganggu, tapi akhirnya gua mencoba untuk maklum. Akhirnya gua menggunakan headset demi meredam suara gamelan yang kian lama kian terdengar kencang. Esok harinya pada tanggal 13 Februari, Gunung Kelut itu statusnya entah sudah waspada atau apa, gua pribadi agak lupa. Tapi sore itu yang gua ingat, langit tidak nampak seperti biasanya. Tak ada perasaan menjelang senja dengan lembayung yang menyejukkan mata. Sore itu langit nampak seperti war zone. Merah. Lu kayak ini deh, kayak bayangin kayak lagi perang gitu. Merah. Singkat cerita, jam 8 malam gua, Ibnu dan Richard tengah asik mengobrol di balkon sambil melihat abu-abu yang mulai jatuh turun. Sempat ada perasaan takut mengingat langit yang sudah ramai oleh sambaran kilatan halilintar di langit yang gelap.
Tapi gua ditenangkan oleh Richard yang bilang jika jarak gunung dan tempat kita berada cukup jauh dan masih dalam jarak yang cukup aman. Untuk sesaat gua merasa tenang hingga sekitar jam 9 malam Richard pamit untuk pergi ke warnet, meninggalkan gua dan Ibnu di balkon. Setelah menghabiskan beberapa batang rokok dan beberapa cangkir kopi, gua dan Ibnu berpisah tanpa tangisan lalu kembali ke kamar masing-masing. Saat tertidur pulas, gua lagi-lagi dikejutkan dengan sebuah suara. Tapi kali ini bukan suara gamelan seperti kemarin malam, melainkan sebuah suara dentuman yang begitu kencang. Mengingat status Gunung Kelut yang sudah waspada, otomatis dong gua kira asal suara tersebut dari Gunung Kelut. Gua ambil handphone yang ada di samping gua dan gua lihat jamnya. Di sana sekitar jam 1:30 dini hari. Tanpa berpikir lebih lama, gua ambil tas ransel yang memang sudah gua persiapkan untuk menghadapi situasi terburuk atau worst case scenario. Anjir, belibet. Gua lari keluar kamar. Begitu keluar kamar, dari balkon, gua melihat banyak manusia yang berada di depan area rumah sakit. Banyak banget. Tapi mungkin karena mata gua tuh masih kerip-kerip karena baru bangun tidur, ditambah lampu jalan yang temaram, sehingga gua nggak bisa melihat dengan jelas. Saat itu gua pikir mereka mungkin adalah penduduk setempat yang hendak mengungsi. Setelah itu gua setengah berlari menuruni tangga menuju ke lantai 1. Kalau lu masih ingat cerita gua tadi di awal, pas turun tangga itu kan ada sebuah dapur umum nih. Nah, saat itu gue mendapati si Ibnu tengah berada di dapur. Sebelumnya, mari kita amini bersama jika memasak Indomie adalah keputusan yang tepat ketika kelaparan di tengah malam. Terlebih jika mengingat status kita itu yang anak kos-kosan. Ya gue pikir pada saat itu si Ibnu lagi masak Indomie. Dengan nada panik, gua mengajak Ibnu untuk segera mengungsi. Tapi anehnya, berbanding terbalik dengan gua yang panik, Ibnu saat itu terlihat begitu tenang. Mau kemana tah mas? Tenang aja mas, ujarnya di bawah lampu dapur yang cukup redup. Ngungsi Nu, tadi gua denger ledakan kenceng banget. Terus di depan RS udah rame sama yang mau ngungsi, jawab gua dengan setengah panik. Coba deh bayangin gimana parnonya gua saat itu. Tapi lagi-lagi dengan anehnya Ibnu mencoba menenangkan gua yang panik. Cuma kembali lagi, saat itu karena gua emang udah separno itu, gua udah ketakutan jadi gak bisa tenang dong, gak bisa. Nu, buruan beresin, gua tunggu di halaman depan, kata gua sambil berlari meninggalkan Ibnu yang masih di dapur. For your information lagi nih ya, kosan ini tuh punya 2 pagar. Satu pagar berbentuk gerbang kayak di pabrik-pabrik gitu loh. Kebayangkan, tahu kan? Nah, abis dari situ baru ada pagar yang selayaknya pagar biasa yang menjulang tinggi dengan ujung yang runcing. Kebayangkan? Nah, gua buka pagar pertama yang kayak gerbang pabrik gitu loh. Gerbang tersebut sukses terbuka. Gua pun lanjut menuju ke pagar kedua. Baru aja gua pegang pagar itu, ingat kan, jika kosan ini berhadapan dengan rumah sakit. Masih ingat dengan orang-orang yang gua kira mengungsi. Ternyata perkiraan gua meleset, salah total. Karena saat gua lagi megang pagar, mata gua tuh melihat dengan jelas sosok-sosok yang berada di depan rumah sakit. Sosok-sosok tersebut
perwujudannya nggak ada yang beres sama sekali. Kalau lu suruh gua menjabarkan, gua sampai speechless gitu untuk menggambarkan sosok-sosok yang gua lihat. Mau gua deskripsiin satu-satu nggak akan bisa karena saking banyaknya mereka. Tapi yang jelas, gua ngelihat wajah mereka pada hancur-hancuran dengan anggota tubuh yang tidak lengkap. Sekarang coba bayangkan gimana rasanya menjadi gua saat itu. Kaki gemeter, badan bergidik, keringat dingin bercucuran. Dalam waktu yang singkat, gua mematung melihat pemandangan di seberang jalan sana. Astagfirullah. 20 detik. Mungkin ada 20 detik, kemudian barulah gua kembali sadar. Dan dengan panik berlari kembali ke dalam kosan. Brak, gerbang gua dobrak. Gua berlari melintasi dapur. Tapi kali ini sosok Ibnu yang tadi ada di sana sudah tidak ada. Gua kira Ibnu ini udah balik ke kamar. Tapi nyatanya ketika gua di tangga, gua melihat si Ibnu yang baru keluar dari kamarnya. Melihat gua yang panik setengah mampus, Ibnu bertanya ada apa. Gua mencoba menjelaskan tentang kejadian yang gua alami tadi, mengenai sosok-sosok yang gua lihat di depan RS. Penasaran? Penasaran dong. Kita berdua pergi ke balkon dan ternyata di depan RS itu kosong. Tidak ada sosok-sosok yang tadi gua lihat. Nggak ada siapa-siapa. Di sana hanya ada tumpukan debu yang sudah meninggi, sehingga deretan konblok dan aspal tak lagi terlihat. Saat itu gue bisa sedikit bernafas lega, karena mungkin gue halu, mungkin gue salah lihat. Tapi masih ada satu hal yang dirasa cukup mengganjal, yakni sosok Ibnu yang tadi gue lihat di dapur. Buat make sure, gua nanya sama Ibnu dong, apakah dia tadi ada di dapur lantai 1? Ibnu jawab, enggak. Jadi yang gua lihat di dapur tadi siapa? Lantas Ibnu menjelaskan jika ia baru saja terbangun akibat suara gerbang yang tadi gua dobrak. Enggak masuk akal, kataku dalam hati. Jelas-jelas tadi gua sempat ngobrol sama si Ibnu di dapur. Ya kan? Gua sempat ngobrol sama Ibnu di dapur. Ibnu cerita dia baru bangun tuh enggak masuk akal bagi gua. Nah, selang beberapa saat, mungkin karena kegaduhan yang gua buat, bapak kos dan istrinya naiklah ke lantai 2 menanyakan ada apa. Langsung aja dong gue ceritain rentetan kejadian yang gue alami barusan. Bapak kos mencoba menenangkan gue yang masih sedikit ketakutan. Pun dengan ibu kos yang datang memberikan secangkir teh hangat dengan harapan gue bisa sedikit rileks. Senada dengan apa yang Richard utarakan tadi sore, bapak kos berkata, jika tempat kita berada ini masih dalam radius yang terbilang cukup aman. Ya gua nggak tahu emang itu beneran aman atau gimana, atau mungkin mereka hanya mencoba untuk menenangkan gua. Tapi ya pada akhirnya gua bisa untuk sedikit tenang lah. Nah, jam 3 dini hari setelah gua ngerasa cukup tenang gitu ya, Ibnu beserta bapak kos kembali ke kediamannya masing-masing. Pun dengan gua yang akhirnya masuk ke kamar mencoba untuk tidur. Nah, sedang Richard ini masih belum pulang dari warnet. Jadi Richard ini gak tahu kejadian yang gua alami saat itu. Richard gak dengar ceritanya langsung nih. Nah, siang harinya di tanggal 14 Februari, Richard mengajak gua dan Ibnu untuk mengunjungi keluarganya yang berada di daerah Kandangan.
perbatasan Kediri dan Malang. Dia mau mau make sure aja gitu bahwa keadaan keluarganya baik-baik saja. Pada saat itu gue nggak tahu kenapa dia nggak nelfon, mungkin karena susah telepon atau gimana. Akhirnya kita bertiga memutuskan lah untuk ikut Richard ke rumahnya yang di Kandangan. Kita bertiga tuh mengendarai 2 sepeda motor. Gua dibonceng sama Ibnu. Nah, sekitar jam 2 siang kita tuh sempat berfoto ria di ikon kota Kediri, Simpang Gumul, Simpang Gumul, dengan disertai debu-debu vulkanik yang sudah sangat tebal. Di foto yang kita ambil, debu itu terlihat seperti tumpukan salju. Ini kayak di luar negeri ada saljunya gitu loh. Bedanya debu ini tidak dingin dan membuat jarak pandang kita tuh cukup terbatas. Nah, setelah berfoto ria, kita melanjutkan perjalanan menuju daerah Kandangan. Saat itu Richard berujar jika waktu tempuh paling memakan waktu sekitar 2 jam. Gue yang emang gak tahu jalan ya cuman ngangguk-ngangguk doang gitu loh. Tapi pernah gak sih lu ngerasa hawa di sekitar lu tuh berubah tiba-tiba? Kadang-kadang ketika gitu tuh kita tuh bisa ngerasain ada hal yang gak beres. Nah, kenapa gue bilang kayak gini? Karena sepanjang perjalanan ketika kita melewati daerah yang terbilang sangat sepi, cuman ada hutan, bukan hutan juga sih. Pokoknya ya daerah tuh ditumbuhi banyak pohon, banyak ilalang tinggi gitu kan. Nah, saat itu tuh perasaan gue udah gak enak aja. Dan ternyata kekhawatiran gue yang tadi gue rasain benar aja terjadi. Karena di sebuah titik gue kembali mendengar suara yang sama dengan beberapa malam sebelumnya. Yap, suara gamelan. Gini, mari kita berpikir secara logis. Tidak ada dong yang mengadakan gelaran musik gamelan di tempat yang antah berantah. Yang gue lihat sepanjang jalan, jangankan keramaian, minimarket, pemukiman warga aja jarang-jarang gue temui. Gak masuk akal kan? Gak masuk akal dong. Nah, ditambah pula perjalanan yang katanya cuma 2 jam, harusnya jam 4 atau jam setengah 5, jam 5 sore tuh kita udah sampai dong. Nah, jam 6 sore kita tuh masih belum tiba juga di Kandangan. Ini gak tahu cuman gue yang ngerasain atau Ibnu dan Richard juga ngerasain gitu loh. Kalau yang gue rasa, kita tuh berasa berjalan di tempat yang sama secara berkali-kali. Tapi gue gak yakin, karena ini tuh kan emang first time banget nih gue ngelewatin jalur itu. Ya mungkin gue kembali berpikir logis, mungkin aja gara-gara jalan yang penuh dengan debu, jadi emang estimasi kita tiba di Kandangan itu akan memakan waktu lebih lama. Karena kecepatan motor pun tentu akan berkurang dong, ya kan? Nah, alhamdulillah jam 7 malam akhirnya kita tiba di rumah keluarganya Richard. Tapi lagi-lagi pikiran logis yang gua buat sore tadi buyar. Karena saat pada tiba di rumahnya Richard, si Richard ini berkata, kayaknya kita tadi nyasar deh. Dalam hati gue gedumel dong. Gue gak jawab. Gue gak tahu cok. Yang hafal jalan kan elu. Kenapa nanya ke gue gitu loh. Gue gak tahu nyasar apa enggak. Gue gak tahu Cak. Gak tahu. Ya Allah. Nah singkat cerita setelah bercengkrama nih, bercengkrama dengan keluarganya Richard gitu kan. Nah jam 12 malam kita bertiga memutuskan untuk tidur. Nah lagi-lagi gua mendapatkan pengalaman yang kurang masuk akal. Karena saat tertidur gua dikejutkan oleh suara gamelan yang terdengar sama dengan yang sebelum-sebelumnya gua dengar. Tapi kali ini bukan gua sendiri yang dengar. Ibnu yang ada di sebelah gua memberikan tatapan mata yang seakan-akan seperti kode
kode yang mengamini jika dia pun mendengar suara gamelan. Anjir, gue merinding lagi. Tapi yang berbeda, kali ini bukan cuman suara gamelan yang terdengar. Karena berselang beberapa saat kemudian, gua mendengar ringkikan kuda. Ringkikan kuda disertai dengan bunyi-bunyian yang gua rasa seperti lonceng. Dan juga derap langkah kaki yang terdengar dengan jelas. Seakan-akan itu tuh ada di depan kamar tempat kami tidur. Gua rasa mungkin suara itu berasal dari sebuah kereta kencana. Iya, apalagi kan. Otomatis gue jadi parno karena gue pernah mendengar sebuah cerita di kampung gue nih, bahwa ada orang yang sempat hilang setelah mendengar suara kereta kencana. Gue parno dong. Gue langsung mikir aneh-aneh. Aduh, ya itu di kandangan itu cuacanya dingin banget, cuman malam itu gue keringetan. Entah karena parno, entah karena apa gitu loh, gue keringetan. Tapi segala keparnoan yang gue rasakan buyar sejadi-jadinya tatkala dengan polosnya Ibnu berkata, "Mas, malam-malam gini kok ada delman ya?" Delman gak tuh? Delman si Ibnu, ya Allah, Ibnu tengah malam. Mana ada mungkin dong delman yang lewat tengah malam, tidak ada dong Ibnu, ya Allah. Mungkin karena gue kesel, gue gak ngejawab si Ibnu. Gue tuh malah memasang headset dan tidur sambil mendengarkan musik. Tapi selain rasa parno, gue juga merasa sedikit lega karena gue kali ini nggak ngedengerin sendirian. Which is gue nggak halu dong. Yang dengerin gue sama Ibnu dong, nggak halu kan? Gue tenang. Gue agak inilah. Nggak, aduh anjir apa namanya? Ya gue lega lah gitu lah, gue lega karena gue nggak ngerasa halu gitu. Nah tapi belakangan gue baru tahu sebuah info jika suara gamelan tersebut konon katanya memang kerap terdengar tatkala ada sebuah kejadian di Gunung Kelud, alias Kelud lagi duwe gawe. Tapi terlepas dari mitos ini benar atau enggak, tapi itulah info yang gue dapatkan. Dan suara kereta kencana itu konon katanya itu adalah tamu atau mereka yang emang sedang punya hajatan. Wallahu alam bisawab. Cuman ya itulah yang gua alami. Gua dengerin suara gamelan, ketemu makhluk-makhluk yang badannya ancur depan RS, Ibnu kage bunshin, terus gamelan lagi, dan terus gamelan lagi, nyasar juga ada kereta kencana. Yaitu rentetan kejadian itu ngebikin gua parno. Gua takut, jujur. Sampai sekarang mungkin kalau gua inget ya serem gitu loh. Lo bayangin deh, ada suara gamelan tengah malam, ketemu makhluk-makhluk yang rupanya kagak jelas. Ya Allah, mending ketemu Bunga Citra Lestari dah. ya mungkin segitu dulu cerita dari gua. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf nih kepada teman-teman yang dengerin cerita ini mungkin terdengar kurang serem atau gimana. Tapi ya di sini gue mencoba kembali meminta maaf, memohon maaf kepada para korban letusan Gunung Kelud kalau ini cerita gue mengembalikan kenangan pahit kalian gitu. Ya jadi mungkin ada baiknya setelah mendengarkan cerita ini kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Nah oke, gua Demas pamit, sampai berjumpa di cerita selanjutnya. Bye bye.
Kirim cerita kamu ke alamat berikut. Do you see